8 tahun yang lalu, Kim Moo-chan, seorang petugas polisi, berlari di tengah hujan, sementara seorang pria ditikam oleh orang asing berkerudung. Moo-chan mengikuti jejak darah dan menemukan pria berkerudung itu menikam korban berulang kali. Moo-chan memintanya untuk berhenti dan menodongnya dengan senjata. 8 tahun kemudian, Moo-chan melihat sebuah video wanita yang menari di webcam. Dibantu seorang polisi kejahatan cyber bernama Jo-hyun, Moo-chan menemukan lokasi tersebut. Saat mencari pemilik bisnis, Moo-chan masuk ke ruangan lain. Jo-hyun melihat Moo-chan menanam sebuah foto dan beberapa helai rambut di ruangan itu. Jo-hyun mengambil video, tapi Moo-chan memergokinya dan mengambil ponselnya. Saat tim polisi lainnya masuk dan mengambil alih, Jo-hyun dan Moo-chan berdebat. Jo-hyun menuduhnya melanggar aturan dan menanam bukti. Kemudian, saat menginterogasi pemimpin komplotan tersebut, Moo-chan sampai memukul kepalanya sendiri agar terlihat seperti tersangka yang menyerangnya. Di tempat kerjanya, di divisi kejahatan cyber, rekan kerjanya Jo-hyun, Kim Jo-dan, memberitahunya tentang bagaimana Moo-chan menggunakan teknik-teknik ini untuk naik pangkat. Namun, lembaga kepolisian sering menggunakan dia sebagai kambing hitam untuk kasus-kasus yang sulit. Singkat cerita, laporan berita menunjukkan bahwa Bae Gi-chul, seorang pria yang dituduh menjual pornografi anak, dibebaskan lebih awal dari penjara. Di dalam penjara, 3 orang narapidana mendiskusikan bagaimana Gi-chul dapat keluar dari penjara berkat bantuan Profesor Kwon, seorang narapidana lainnya. Sementara itu, Jo-min, adik dari Jo-hyun, mengeluh tentang laptopnya yang terkena virus zombie. Jo-hyun kemudian mencoba memperbaiki laptop Jo-min yang terinfeksi malware. Di saat yang bersamaan, Jo-hyun menemukan pesan video dari seorang pria bertopeng anjing di laptop Jo-min, di mana dia mengomel tentang membuat penjahat membayar kejahatan mereka karena hukum tidak membuat mereka bertanggung jawab. Keesokan harinya, di tempat kerja, Jo-hyun mencoba mencari pria tersebut, namun atasannya memerintahkannya untuk berhenti. Sementara itu di sekolah, Jo-min sedang mengikuti sebuah ujian. Wali kelasnya membuka laptop miliknya dan berkomunikasi dengan seseorang. Tiba-tiba, semua warga di negara tersebut mendapatkan notifikasi dari sesuatu yang disebut The Killing Floor. Notifikasi tersebut menanyakan kepada mereka, apakah Bae Gi-chul harus dihukum mati atas kejahatannya atau tidak. Ada hitungan mundur yang menyertai pertanyaan tersebut. Hingga akhirnya, 84% orang telah memilih ya. Singkat cerita, Gi-chul terbangun dan mendapati dirinya terikat di kursi dengan hanya mengenakan celana pendek. Pria bertopeng anjing yang disebut Getal berjalan di sekelilingnya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Keesokan harinya, mayat Bae Gi-chul ditemukan di tempat kerja di mana dia membuat lebih banyak film porno anak. Moo-chan dan timnya memeriksa tempat itu, dan ketika mereka keluar, semua orang mendapatkan video dari Getal. Dia mengaku telah membunuh Bae Gi-chul dan memberikan bukti dan alasan mengapa dia pantas mati. Getal mengklaim bahwa warga akan memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah penjahat akan hidup atau mati pada tanggal 15 dan 30 setiap bulannya. Jika suara yang masuk lebih dari 50%, orang tersebut akan dibunuh. Kepala polisi dan petinggi lainnya memutuskan bahwa Moo-chan adalah orang yang tepat untuk menangani kasus The Killing Floor, karena jika tim berhasil menangkap pria bertopeng itu, mereka tetap akan dikritik. Sebagai imbalan untuk menangkap pria tersebut, Moo-chan meminta mereka untuk mengangkatnya ke tim investigasi markas. Kim Jo-dan juga ditugaskan ke tim investigasi khusus tersebut. Sementara itu, Jo-hyun menyadari bahwa The Killing Floor ada hubungannya dengan video yang ia temukan di laptop adiknya. Jo-hyun pergi ke kantor Moo-chan dan mengatakan bahwa dia mungkin mengetahui identitas si pembunuh. Dia menunjukkan video yang dia temukan di laptop adiknya, yang mungkin dikirim sebagai uji coba sebelum kejadian yang sebenarnya. Dalam video tersebut, pria itu menyebut para penjahat yang lolos dari keadilan sebagai setan yang dianggap tidak bersalah.